Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Nabila Nurhaliza NIM 180 20 30 218, Debbie Katelia NIM 190 20 30 139, Indah Rizky NIM 190 20 30 173 yang akan mempresentasikan tentang analisis harga wajar saham dengan keputusan investasi secara fundamental dengan menggunakan metode price earning ratio. Investasi menjadi alternatif pilihan bagi masyarakat modern saat ini dalam mengelola dan merencanakan keuangannya. Investasi dalam bentuk aset finansial sering disebut juga dengan sekuritas, yaitu aset yang tidak berwujud bentuk fisiknya dan aktivitasnya dilakukan di pasar modal. Pasar modal dijadikan sebagai tempat pertemuan antara seorang individu, badan usaha, atau lembaga yang membutuhkan dana maupun yang kelebihan dana. Pasar modal juga merupakan tempat untuk menjual saham dan obligasi. Salah satu instrumen yang paling banyak dipilih oleh kalangan investor di pasar modal yaitu saham. Saham merupakan tanda bukti penyetoran modal yang dikeluarkan oleh badan usaha dalam bentuk surat berharga. Analisis fundamental berasumsi bahwa harga saham yang ada di pasar tidak pernah menunjukkan nilai yang sebenarnya. Maka dari itu, nilai intrinsik atau nilai yang sebenarnya selalu dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan investasi dengan cara membandingkan dengan harga saham perusahaan tersebut di pasar. Dengan nilai intrinsik adalah nilai saham yang sesungguhnya, sedangkan nilai pasar adalah nilai saham atau harga pasar atau harga saham yang ada di pasar. Adapun pendekatan untuk menentukan nilai intrinsik suatu saham dalam analisis fundamental dengan menggunakan pendekatan harga terhadap rasio earning. Digunakannya pendekatan price earning ratio atau PER dalam melakukan penilaian saham karena kemudahan dan kesederhanaan dalam penerapannya. Dengan menggunakan PER, investor dapat menghitung berapa kali nilai earning yang tercermin dalam harga suatu saham. Dengan kata lain, PER menunjukkan rasio perbandingan antara harga saham dengan earning perusahaan. Setelah nilai intrinsiknya diketahui, maka selanjutnya investor dapat membandingkan nilai intrinsik dengan nilai pasarnya. Kemudian hasil dari perbandingan tersebut, investor dapat melakukan pengambilan keputusan investasi. Ini adalah sebuah grafik yang menunjukkan perkembangan fluktuasi indeks harga saham sektoral selama tahun 2015 sampai 2017. Tinjauan pustaka. Yang pertama ada investasi. Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Pasar modal. Pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat hutang atau obligasi, equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal juga dijadikan sebagai tempat untuk menjual saham dan obligasi. Saham sebagai surat yang menyatakan bukti kepemilikan perusahaan. Saham juga dapat diartikan sebagai tanda bukti penyertaan modal yang dikeluarkan oleh badan usaha dalam bentuk surat berharga. Yang berikutnya penilaian saham. Menurut Tandelin menyatakan bahwa dalam penilaian saham terdapat 3 jenis nilai, yaitu nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Lalu analisis teknikal. Menurut Jones dalam Gumati 2001, analisis teknikal merupakan analisis yang didasarkan pada informasi berbasis pasar dalam memprediksi pergerakan harga saham individual atau pasar secara keseluruhan. Analisis fundamental. Menurut Gumati 2011 menyatakan bahwa analisis fundamental adalah suatu cara yang digunakan untuk menentukan nilai dari suatu sekuritas dengan menganalisis data keuangan yang secara khusus dianggap sebagai unsur fundamental perusahaan. Berikutnya akan dibacakan oleh Mbak Debbie. Terima kasih. Pendekatan nilai sekarang atau present value approach. Menurut Tandelilin 2010 menyatakan bahwa pendekatan nilai sekarang dilakukan dengan menghitung seluruh aliran kas yang akan diterima pemegang saham dari suatu saham di masa datang dan kemudian didiskontokan dengan tingkat bunga diskonto atau biasanya sebesar tingkat return yang diisyaratkan. Pendekatan rasio harga terhadap earning adalah pendekatan PER dalam penentuan nilai suatu saham dilakukan dengan menghitung berapa rupiah uang yang diinvestasikan ke dalam suatu saham untuk memperoleh 1 rupiah pendapatan atau earning dari saham tersebut.
Untuk menghitung PER sendiri dapat digunakan rumus sebagai berikut. PER sama dengan harga saham earning dibagi lembar saham. Nah, selain rumus di atas, PER juga dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. PER sama dengan D1 dibagi E1 dibagi lagi K dikurangi G. Setelah nilai PER tersebut sudah diketahui, maka untuk menentukan estimasi nilai intrinsik saham suatu perusahaan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. P0 sama dengan estimasi EPS dikali PER sama dengan E1 dikali PER. Nah, estimasi EPS dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. E1 sama dengan E0 dikali 1 ditambah G. Keputusan investasi menurut Sumariah 2011 menyatakan bahwa nilai intrinsik juga dapat ditentukan dengan mendiskontokan dividen dengan harga pasar sekarang. Untuk metode penelitiannya, objek dalam penelitian ini yaitu metode price earning ratio yang digunakan untuk menilai harga wajar saham dan keputusan investasi secara fundamental. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI selama periode 2015 sampai 2017. Dengan jumlah populasi sebanyak 44 perusahaan. Dari 44 perusahaan didapatkan 6 perusahaan sebagai sampel yang diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampling, di mana purposive sampling yaitu teknik untuk menentukan sampel berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan tertentu. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Menggambarkan kondisi keuangan dengan menggunakan rasio fundamental meliputi return on equity, earning per share, dividend per share, price earning ratio, dividend payout ratio. Yang kedua yaitu menentukan nilai intrinsik saham dengan menggunakan pendekatan price earning ratio. Dengan langkah-langkah sebagai berikut. Untuk menghitung tingkat pertumbuhan dividen yang diharapkan atau G kecil sama dengan ROE dikali 1 min DPR. Untuk menghitung estimasi earning per share atau EPS atau juga E1 sama dengan E0 dikali 1 ditambah G kecil. Untuk menghitung estimasi dividen per share atau DPS atau juga D1 sama dengan D0 dikali 1 ditambah G kecil. Untuk menghitung estimasi tingkat return yang diharapkan yaitu K sama dengan D1 dibagi P0 ditambah G kecil. Nah, untuk menghitung estimasi price earning ratio atau PER sama dengan D1 dibagi E1 dibagi lagi K dikurangi G. Nah, untuk menghitung nilai intrinsik saham atau P0 sama dengan estimasi EPS dikali PER sama dengan E1 dikali PER. Nah, hasil penelitian dan pembahasan menggambarkan kondisi keuangan dengan menggunakan rasio fundamental bisa dilihat pada tabel yang tertera. Untuk menentukan nilai intrinsik saham dengan pendekatan price earning ratio dapat dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut. Menghitung tingkat pertumbuhan dividen yang diharapkan yaitu G kecil, kemudian menghitung estimasi earning per share atau EPS, kemudian menghitung estimasi dividen per share atau DPS, terus menghitung estimasi tingkat return yang diharapkan atau K kecil, menghitung estimasi price earning ratio atau PER, menghitung nilai intrinsik saham, dan hasil perhitungan nilai intrinsik saham dapat dilihat pada tabel 7. Saya Indah Rizky Duyanti, NIM 173 akan melanjutkan presentasi dari kelompok 2. Pada slide ini ditampilkan beberapa tabel yang berisi informasi tentang persentase ROE, EPS, DPS, dan DPR, di mana tabel 1 yaitu tentang perkembangan kondisi keuangan PT Delta Jakarta Tbk, tabel 2 perkembangan kondisi keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk, dan tabel ketiga yaitu perkembangan kondisi keuangan PT Kalbe Farma Tbk. Tabel keempat tentang perkembangan kondisi keuangan PT Multi Bintang Indonesia Tbk,
Tabel kelima, perkembangan kondisi keuangan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul. Setelah nilai intrinsiknya diketahui, yang mana nilai intrinsik diperoleh dari EPS dikali dengan PER yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Maka tahapan berikutnya yaitu membandingkan dengan harga pasar suatu saham yang diambil dari harga penutupan atau close price per 31 Desember 2017. Tabel ke-6, perkembangan kondisi keuangan PT Tempo Scan Pacific Tbk. Tabel 7 menyajikan tentang hasil perhitungan nilai intrinsik, mulai dari PT DLTA atau Delta Jakarta Tbk sampai dengan TSPC atau PT Tempo Scan Pacific Tbk. Kita ambil contoh yaitu dari Indofood Sukses Makmur atau dalam tabel nomor 7 yaitu INDF, yang mana nilai intrinsiknya sebesar 7.625. Nilai ini diperoleh dari hasil perkalian EPS sebesar 498.213 dikali dengan PER, yaitu sebesar 15.3051, maka akan menghasilkan nilai sebesar 7.625. Hasil pembandingan tersebut akan menentukan saham pada posisi undervalue, overvalue, atau correctly value. Perbandingan nilai intrinsik dan harga pasar dapat dilihat pada tabel 8. Pada tabel 8 menyajikan perbandingan nilai intrinsik dan harga pasar dari 1. PT Delta Jakarta Tbk nilai intrinsik sebesar 4.587 lebih kecil daripada harga pasarnya sebesar 4.590. Kondisi saham ini dinamakan overvalue. Contoh kedua, PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan nilai intrinsik sebesar 7.625 sama dengan harga pasarnya sebesar 7.625. Kondisi sahamnya correctly value, sama halnya dengan PT Kalbe Farma Tbk dan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul Tbk. Contoh ketiga yaitu PT Multi Bintang Indonesia Tbk dengan nilai intrinsik sebesar 13.689 lebih besar daripada harga pasar sebesar 13.657. Kondisi sahamnya bernama undervalue, sama halnya dengan PT Tempo Scan Pacific Tbk. Tabel 9. Keputusan investasi dengan menggunakan analisis fundamental dengan pendekatan price earning ratio atau PER. Jika harga pasar lebih kecil sama dengan nilai intrinsik, maka kondisi sahamnya yaitu undervalue. Keputusan investasi untuk membeli saham. Jika harga pasar sama dengan nilai intrinsik atau kondisi saham ini disebut dengan correctly value, maka keputusan investasinya yaitu menahan saham. Jika harga pasar lebih besar dari nilai intrinsiknya, kondisi saham disebut overvalue, maka keputusan investasinya yaitu menjual saham. Pada tabel ke-10 yaitu contoh implementasi dari keputusan investasi. Contohnya yaitu PT Delia Jakarta Tbk, kondisi saham overvalue, keputusan investasi menjual saham. PT Indofood Sukses Makmur Tbk, kondisi saham correctly value, keputusan saham menahan saham. Dan PT Multi Bintang Indonesia Tbk, kondisi saham undervalue, keputusan membeli saham. Penutup. Berdasarkan penilaian harga wajar saham dan keputusan investasi secara fundamental dan menggunakan metode price earning ratio atau PER pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI selama periode 2015-2017, maka diperoleh hasil bahwa saham pada 6 perusahaan yang dijadikan sebagai sampel penelitian, di mana 3 perusahaan sebaiknya menahan saham tersebut karena berada pada posisi correctly value, yaitu nilai intrinsik sama dengan harga pasar. Sedangkan 2 perusahaan yang mana nilai intrinsiknya lebih besar dari harga pasar, keputusannya yaitu membeli saham. Dan saham yang nilai intrinsiknya lebih kecil dari harga pasar sebaiknya menjual saham. Demikian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.